Saudara-saudari, sahabat Radio Petra, Shalom. Berjumpa dengan saya, Pendeta Agung Budiarta, melalui siaran Embun Pagi di hari ini, Senin 2 Maret 2026. Saat ini kita memasuki hari kedua di bulan Maret 2026. Saya berharap dan berdoa para pendengar Radio Petra dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan diberkati Tuhan. Kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini, percaya Tuhan, berdasar dari kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita persiapkan diri dengan baik sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kasih setiamu sungguh nyata atas kehidupan kami anak-anak Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dari berbaring beristirahat. Tuhan pulihkan kekuatan kami, kesehatan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dari tidur kami, merasakan hari baru pemberian-Mu. Kami sungguh bersyukur. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu, para pendengar Radio Petra akan kembali merenungkan firman Tuhan di Embun Pagi. Berkati setiap kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik firman-Mu dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Ampunkan dosa-dosa kami, melalui dan di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian dalam judul Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab itu ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Hosiana. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Petra yang berbahagia, tentu setiap kita yang menjadi orang Kristen
semestinya memiliki pengenalan yang baik tentang Yesus. Dan pengenalan itu dimulai dari pemahaman kita akan penyataan mengenai Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Barulah setelah kita mengetahui apa kata Alkitab mengenai Yesus, kita akan merefleksikan dan kita kembangkan seturut dengan pengalaman-pengalaman iman secara pribadi dengan Kristus. Salah satu kesaksian mengenai Kristus akan kita simak melalui embun pagi saat ini. Saudara, penulis surat Ibrani mengingatkan kita semua untuk merenungkan Yesus itu sebagai imam besar dan rasul kita. Peringatan ini juga merupakan panggilan bagi kita untuk dapat melihat dengan baik dan benar siapa Yesus dan juga tentunya memahami siapa kita di dalam Dia. Sebutan Yesus sebagai rasul memang jarang kita dengarkan dan juga kita jumpai. Maka di dalam konteks firman Tuhan ini kita dapat memahami melalui perannya sebagai utusan Allah yang paling utama. Allah Bapa mengirimkan pesan kasih-Nya melalui Yesus sang utusan yang membawa pesan penyelamatan dari Allah Bapa kepada kita. Selain itu, di dalam bacaan firman Tuhan ini juga Yesus sebagai imam besar yang paling agung yang mewakili kita di hadapan Bapa dan mewakili Bapa kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penulis juga memberikan perhatian dan kesetiaan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya dan juga kepada manusia. Kesetiaan ini, saudara, sesungguhnya merupakan sifat yang juga dimiliki oleh beberapa nabi atau utusannya. Dan di dalam bacaan kita, penulis secara khusus memberikan contoh Musa. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudari, Musa itu adalah nabi besar, terbesar di dalam kitab Perjanjian Lama sebagai pengantara Allah dalam mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, dan juga Musa itu menerima hukum-hukum dari Allah. Perbandingan antara Yesus dan Musa dapat kita lihat dalam kaitannya dengan kesetiaan dan kredibilitas mereka sebagai nabi Allah. Dengan demikian, secara konsisten, penulis kitab Ibrani menunjukkan tentang kelebihan atau keunggulan Yesus sebagai utusan Allah dibandingkan dengan 3 utusan yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain itu, penulis juga membandingkan kesetiaan Musa dan Yesus terkait dengan peran masing-masing di dalam rumah Allah. Musa setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Menarik, saudara, kalau kita perhatikan dari bacaan ini, karena kata pelayan dalam teks Yunani itu disebut dengan kata terapon, yang dapat diartikan sebagai seorang pelayan dengan status orang bebas. Berbeda kalau misalnya kita membaca dari Filipi misalnya, itu disebutkan dengan istilah daulos yang artinya budak. Misalnya Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 itu.
Dan istilah ini menjelaskan fungsi Musa itu sebagai utusan Allah yang kemudian dibandingkan dengan fungsi Yesus. Musa adalah pelayan dalam rumah Allah yang memberi kesaksian tentang firman yang akan diberitakan oleh Yesus, sedangkan Yesus setia sebagai anak Allah yang bertanggung jawab atas rumahnya. Melalui Yesus kita melihat koneksi dengan Allah sehingga terciptalah relasi yang penuh kasih dengannya, seperti halnya Musa merupakan bagian dari rumah Allah. Kita pun dipanggil untuk menjadi bagian dari rumah tersebut dengan cara mestinya berpegang teguh dalam sebuah kepercayaan atau pengharapan kita sampai akhirnya nanti. Tentu saja saudara-saudara, kebahagiaan ini memiliki tantangan tersendiri, karena kita pasti tahu juga bahwa untuk mempertahankan sebuah komitmen atau janji itu bukan sesuatu yang mudah atas kehidupan kita, karena memang banyak tantangan, banyak godaan di dalam kehidupan kita. Bahkan menurut saya lebih sulit daripada untuk mendapatkan anugerah. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui embun pagi saat ini, saya dan saudara-saudara diundang untuk terus bertekun di dalam iman kita, memegang teguh kepercayaan kita kepada Yesus, dan mestinya mari kita semua merayakan pengharapan yang telah diberikannya kepada kita. Semenjak saya dan saudara-saudara menerima penyelamatan Allah melalui Kristus, kita itu selalu disambut sebagai satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Allah bagikan tuan rumah yang menyambut kita di tempat kediamannya. Maka menurut saya, marilah kita membangun relasi yang semakin erat, semakin intim dengan Allah, sambil menghidupi panggilan untuk menjadi anak-anak yang setia sampai selama-lamanya. Demikian embun pagi pada hari ini. Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang pada pagi hari ini sudah menjadi berkat atas kami anak-anak-Mu, sehingga melalui firman-Mu itu langkah kehidupan kami di hari ini semakin disemangati dan diteguhkan dengan firman-Mu, agar kami tetap selalu percaya kepada Kristus sebagai penyelamat atas kehidupan kami. Bila mana hari ini kami akan melalui segala pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami percaya bahwa Tuhan akan hadir membersamai kami semua, sehingga dapat menuntaskan segala kegiatan aktivitas pelayanan kami pada hari ini dengan baik, dengan karya-karya Tuhan yang nyata atas kami semua. Berkati untuk Radio Petra yang menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk selalu berjumpa, baik melalui embun pagi, melalui doa malam, dan berbagai program yang lainnya. Biarlah itu semakin menjadikan kami, anak-anak Tuhan, demikian juga para pendengar Radio Petra yang lain, selalu bersukacita atas hidup kami. Kami sambut anugerah Tuhan pada hari ini di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demikian sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi pada hari ini, Senin 2 Maret 2026. Saya percaya bahwa firman Tuhan atau sabda Tuhan ini akan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk dapat melalui hari ini dengan baik. Saya Pendeta Agung Putiarta dari GKJ Kebon Agung mohon diri, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sahabat Radio Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita semua. Amin.